Bismillah, ada pertanyaan berikutnya dari hamba Allah Kota Makassar. Ustadz, jika ada seorang wanita yang melaksanakan ibadah haji tanpa mahram, apakah hajinya sah? Apakah anak kecil yang sudah mumayyiz bisa dianggap mahram? Dan apa yang disyariatkan dalam mahram? Nah, hajinya tetap sah, tetapi tindakannya dan perjalanannya tanpa mahram hukumnya haram. Dan dia telah melakukan perbuatan maksiat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'ata illa ma'adhi mahram." Janganlah seorang wanita bersafar melainkan ia bersafar dengan mahramnya. Dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Serta anak kecil yang belum balik tidak bisa disebut dengan mahram. Karena dia sendiri memerlukan perwalian dan penunjuk. Maka anak kecil yang dalam kondisi seperti itu tidak mungkin bisa menjadi penunjuk dan wali bagi orang lain. Jelas ya? Adapun di sana syarat-syarat orang yang diperbolehkan menjadi mahram adalah satu, dia muslim. Laki-laki, ya. Laki-laki. Yang kedua, yang ketiga baligh ya, dan berakal. Ada empat ya. Muslim, laki-laki, baligh dan berakal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka dia tidak disebut dengan mahram. Jelas ya? Nah, barakallah. Dan di sini ada satu hal yang ingin kita bicarakan dan ini sangat disayangkan, yaitu adanya sebagian wanita yang pergi dengan pesawat tanpa mahram. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita semua. Mereka meremehkan masalah ini. Sehingga kita dapati ada wanita yang berpergian dengan pesawat sendirian tanpa mahram. Dan alasan mereka atas tindakan tersebut adalah karena mahramnya mengantarkannya di bandara yang pesawatnya lepas landas di sana. Dan mahram satunya menunggunya di bandara yang pesawatnya landing di sana. Sedangkan dia merasa aman ketika dia dalam pesawat. Ini banyak alasan-alasan yang semacam ini kita temukan. Dan alasan semacam ini adalah alasan yang tidak realistis. Karena mahram yang mengantarnya di bandara itu tidak ikut masuk ke dalam pesawat, tetapi hanya menunggu di ruang tunggu. Bisa jadi pesawatnya terlambat dalam perjalanan, ya, atau terlambat dengan kondisi-kondisi yang lain, sehingga wanita itu tersesat nantinya. Atau mungkin pesawatnya tidak bisa mendarat di tempat mendarat yang seharusnya, sehingga dia mendarat di tempat yang lainnya karena sebab-sebab tertentu misalkan, sehingga wanita tersebut tersesat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan juga pesawat itu mendarat di bandara yang dituju, tetapi mahram yang akan menjemputnya tidak datang dikarenakan sebab-sebab tertentu seperti sakit, tidur, naudzubillah kecelakaan mobil misalkan, atau sebagainya yang menghalanginya datang ke bandara tersebut menemani mahram itu, menemani wanita tersebut. Ya. Kalau toh itu, ya, tidak ada halangan-halangan itu, dan pesawat mendarat sesuai dengan rencana, dan ketika wanita itu turun sudah ada mahram yang menjemputnya, tapi kita lihat, tapi bisa jadi ketika berada di pesawat, dia duduk berdampingan dengan laki-laki hidung belang yang tak takut kepada Allah dan tidak menghormati hamba-hambanya, wabil khusus kepada wanita. Dia menggoda wanita tersebut, dan wanita itu tergoda, maka terjadi fitnah syahwat yang membahayakan seperti yang biasa terjadi eranya di Indonesia ini dan di tempat-tempat yang lain. Nauzubillah. Barakallah. Dan yang harus dilakukan wanita adalah bertakwa, takut kepada Allah, dan tidak melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Di samping itu, para wali wanita yang dijadikan sebagai pemimpin atas wanita, qawwam, pemimpin,
hendaknya mereka juga bertakwa dan takut kepada Allah. Tidak meremehkan mahram mereka. Dan jangan sampai mereka kehilangan rasa khawatir dan rasa keagamaan mereka. Karena laki-laki bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka amanah baginya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, dan kita orang beriman dipanggil, dan seharusnya orang-orang yang beriman merasa tersindir dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari apa? Api neraka Allah. Wa quduhan nas wal hijarah. Ya, yang dimana bahan bakarnya api neraka adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun hiladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, ya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat-malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya, ya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas ya?